Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, hari ini kita membahas tentang klasifikasi keanekaragaman hayati, pengelompokan makhluk hidup. Bisa Anda baca dari halaman 32 sampai halaman 42. Anak-anakku, ya, jumlah hewan, tumbuhan, organisme, makhluk hidup di muka bumi ini sangat banyak sekali. Ada yang mengatakan jumlahnya sampai 1 triliun. Nah, bagaimana cara mempelajari satu persatu makhluk hidup yang jumlahnya sangat banyak di muka bumi ini sampai 1 triliun? Nah, untuk mempelajari maka kita menggunakan klasifikasi. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi itu pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan yang dimiliki. Misalnya kita dimasukkan dalam kelompok animalia, hewan. Berarti semua makhluk hidup yang masuk kelompok hewan itu karena memiliki persamaan. Karena makhluk hidup di dunia ini ada yang dari kecil, virus, monera, protista, fungi, plantae, animalia. Nah, untuk mempelajari klasifikasi itu namanya ilmu yang mempelajari klasifikasi namanya adalah taksonomi. Sehingga di kuliah di jurusan biologi nanti ada mata kuliah taksonomi tumbuhan, pengelompokan tumbuhan, taksonomi hewan, pengelompokan hewan. Nah, apa manfaat dari klasifikasi? Manfaat dari klasifikasi itu yang pertama adalah memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam yang jumlahnya sampai 1 triliun spesies di dunia. Ini yang tercatat di dalam jurnal ilmiah. Selanjutnya, yang kedua, untuk melihat hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Contohnya singa dan harimau itu memiliki kekerabatan yang dekat, yaitu sama-sama ordonya karnivora, pemakan daging. Karena mereka dikatakan memiliki hubungan kekerabatan, memiliki banyak persamaan. Manfaat klasifikasi yang ketiga adalah untuk mengetahui ciri-ciri dan sifat setiap makhluk hidup. Yang keempat, untuk mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Itu 4 manfaat klasifikasi. Nah, di dalam perkembangan sistem klasifikasi makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama adalah sistem artifisial atau buatan. Yang kedua sistem alami. Yang ketiga adalah sistem filogenetik. Kita bahas satu persatu. 3 sistem klasifikasi. Yang pertama adalah sistem artifisial atau buatan. Dasarnya apa? Morfologi, bentuk luar, anatomi, struktur dalam, fisiologi atau fungsi alat tubuh makhluk hidup. Di sini terutama pada alat reproduksinya. Nah, tokoh-tokohnya siapa? Yang pertama Theophrastus. Dia menulis buku Historia Plantarum. Dia mengatakan bahwa tumbuhan itu terdiri dari pohon, perdu, semak, dan gulma. Pohon itu adalah tanaman yang tingginya di atas 6 meter. Perdu di bawah 6 meter. Semak itu 1 meter ketinggiannya. Lalu kalau gulma itu adalah tanaman pengganggu. Selanjutnya Aristoteles dalam bukunya Historia Animalia, dia membagi makhluk hidup di muka bumi ini menjadi dua, animalia, hewan, dan plantae atau tumbuhan. Ya. Tumbuhan ciri-cirinya apa? Dia punya klorofil, tidak bisa berpindah tempat. Animalia atau hewan ciri-cirinya dia tidak punya klorofil sehingga tidak bisa fotosintesis dan dia bisa berpindah tempat. Itu perbedaan antara tumbuhan dan hewan. Yang kedua, 3 sistem klasifikasi adalah B, sistem alami. Tokohnya adalah
Michael Adam dan James Baptist Lamarck. Dasarnya apa? Perbedaan morfologi, bentuk luar. Contohnya apa? Perbedaan makhluk hidup, pengelompokan makhluk hidup berdasarkan alat geraknya. Ya, itu contohnya adalah bergerak dengan menggunakan kaki, kuda. Ada kelompok hewan yang bergerak menggunakan sayap, burung. Ada hewan yang bergerak dengan menggunakan sirip, ikan. Selanjutnya, sistem klasifikasi yang ketiga, C, sistem filogenetik. Itu dikemukakan oleh Charles Darwin tahun 1825 bahwa ada hubungan antara klasifikasi, pengelompokan, dan evolusi, perubahan makhluk hidup dari waktu ke waktu dalam waktu yang lama. Nah, sistem filogenetik didasarkan atas hubungan kekerabatan antara takson yang satu dengan takson yang lain, di mana dikatakan memiliki kekerabatan yang dekat jika memiliki banyak persamaan. Nah, dalam klasifikasi itu ada 7 tingkatan takson ya. Kingdom, filum itu untuk hewan, divisi untuk tumbuhan. Lalu kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Nah, ini contohnya klasifikasi pada kanguru dan jeruk. Kanguru itu kingdomnya animalia, jeruk kingdomnya plantae atau tumbuhan. Ini animalia, hewan. Kanguru filumnya chordata, hewan yang berangka. Jeruk spermatopita, divisinya tumbuhan yang berbiji. Kelasnya kanguru itu adalah mamalia, hewan yang menyusui anaknya. Kalau kelas pada jeruk Dicotylodonae, yaitu tumbuhan yang berkeping biji 2. Ordonya kalau pada kanguru Theria, kalau ordo pada tumbuhan Rotals. Kanguru familianya adalah Marsupialia, tapi kalau pada jeruk Rutaceae. Genusnya kalau kanguru Marcopus, kalau pada jeruk Citrus. Spesiesnya itu kalau kanguru Marcopus kanguru, kalau jeruk Citrus macrocarpa. Ini saya contohkan perbandingan antara manusia dan orangutan. Manusia kingdomnya adalah animalia, sama orangutan kingdomnya animalia. Manusia filumnya chordata, hewan yang berangka. Filumnya kalau pada orangutan chordata, hewan yang berangka. Kelasnya kalau pada manusia adalah mamalia yang menyusui anaknya. Sama orangutan kelasnya mamalia, dia menyusui anaknya. Ordonya kalau pada manusia primata. Ordo primata itu adalah hewan yang jari tangannya ada 5, kakinya ada 5. Orangutan juga sama ordonya, primata. Karena tangan dan kakinya, jarinya berjumlah 5. Familinya kalau pada manusia Hominidae, orangutan Pongidae. Genusnya pada manusia Homo, kalau pada orangutan genusnya Pongo. Spesiesnya manusia Homo sapien. Homo sapien itu makhluk yang berakal, yang paling pandai, yang cerdas. Kalau pada orangutan spesiesnya Pongo pygmaeus, yaitu yang tangannya panjang. Kita bandingkan ini hubungan kekerabatan ini ya antara manusia dan singa. Kalau pada manusia kingdomnya animalia, sama kingdomnya animalia. Filumnya chordata yang berangka. Filumnya juga pada singa chordata. Kelasnya kalau pada manusia mamalia menyusui anaknya, kalau pada singa kelasnya mamalia menyusui anaknya. Ini mulai berbeda dari tingkat ordo. Kalau pada manusia, ordonya primata, tangannya berjari 5. Kalau pada singa, ordonya adalah ini yang berbeda. Karnivora, pemakan daging. Familinya Hominidae kalau pada manusia, kalau pada singa, Felidae. Genusnya pada manusia Homo, genusnya kalau pada singa, Panthera. Spesies kalau pada manusia Homo sapien, kalau pada Panthera, spesiesnya adalah Panthera leo. Nah,
ini kategori takson yang sering digunakan ya. Ini yang filum kingdom. Kingdom itu terdiri dari beberapa divisi kalau pada tumbuhan. Kalau pada hewan, kingdom terdiri dari beberapa filum. Filum itu terdiri dari beberapa kelas. Kelas itu terdiri beberapa ordo. Ordo itu terdiri beberapa familia. Familia ini adalah mencakup sejumlah genus dan spesies yang mereka berasal dari nenek moyang yang sama. Genus itu takson yang mencakup sejumlah spesies yang menunjukkan persamaan dalam struktur reproduksinya, alat perkembangbiakannya. Habis genus spesies. Spesies itu individu yang memiliki persamaan morfologi, bentuk luar, anatomi bentuk dalam, fisiologi fungsi alat tubuh yang diturunkan ke generasi berikutnya atau bisa dikawinkan. Contohnya kalau pada manusia itu kan spesiesnya Homo sapiens. Ya. Kalau misalnya dia berbeda ras. Misalnya ras Misalnya gini, ras Caucasoid Eropa, kulit putih, menikah dengan orang kulit hitam, ras Negroid, menghasilkan anak yang campuran. Seperti Presiden Amerika Barack Obama itu dihasilkan dari ayah rasnya Negroid, kulit hitam, menikah dengan ras Caucasoid, kulit putih yang berkebangsaan Amerika, hingga menghasilkan seseorang seperti Barack Obama yang kulitnya tidak sehitam orang Afrika dan tidak seputih orang Caucasoid atau orang Eropa. Nah, di sini kalau nama spesies itu adalah anjing itu Canis familiaris, kacang buncis Phaseolus vulgaris. Ini adalah nama Latin. Penulisannya ini ada aturannya. Aturannya adalah sistem tata nama binomial nomenklatur. Di mana sistem tata nama binomial nomenklatur seperti ini contohnya kalau pada manusia Homo sapiens. Kalau pada padi Oryza sativa. Nah, pada manusia Homo sapiens terdiri atas dua kata, Homo dan sapiens. Kata pertama menunjukkan genus. Ini genus. Kata kedua menunjukkan spesies. Cara penulisan kata pertama diawali huruf besar yang menunjukkan genus. H ini diawali huruf besar. Sedangkan penunjuk spesies ya, S diawali huruf kecil. Apabila ini ditulis dengan cetak tegak harus digaris bawah. Tapi kalau dicetak miring seperti ini ya Homo sapiens, Oryza sativa, ini dicetak miring tidak perlu digaris bawah, di mana garis bawahnya itu secara terpisah. Nah, ingat di dalam ini dalam penulisan klasifikasi ya, ini ada aturannya ya, penulisan familia, penulisan genus, penulisan spesies. Bagaimana aturan? Sekarang menuliskan spesies, nama spesies atau jenis. Itu terdiri dari dua kata yang dilatinkan. Contohnya pisang, nama latinnya Musa paradisiaca. Itu terdiri dua kata. Kata pertama diawali huruf besar M yang menunjukkan genus. Kata kedua yang menunjukkan spesies paradisiaca diawali huruf kecil P. Nah, sekarang bagaimana penulisan nama marga atau genus? Nama marga itu terdiri atas suku kata yang merupakan kata pertama, kata benda. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital. Contohnya ini ada terong-terongan, genusnya Solanum. Huruf besar S-nya. Kucing, Felis ini. Kata genusnya Felis. Diawali huruf besar, huruf kapital. Bagaimana untuk penulisan familia? Pada tumbuhan dan hewan berbeda. Pada tumbuhan, nama marga genus diberi tambahan akhiran aceae. Terong, ini terong. Genusnya adalah Solanum. Solanum ditambahi aceae, hingga namanya Solanaceae. Pada hewan, nama marga diberi tambahan akhiran ideae. Contohnya kucing. Genusnya adalah Felis. Ditambahi ideae, berarti nama familinya adalah Felidae. Ini tata aturan dalam penulisan nama famili.
Nah, dalam klasifikasi yang saya sampaikan tadi ada 7 tingkatan takson. Yang paling atas itu kingdom. Kingdom itu terdiri beberapa filum atau divisi. Filum atau divisi terdiri beberapa kelas. Kelas terdiri beberapa ordo. Ordo terdiri beberapa famili. Famili terdiri dari beberapa genus. Genus terdiri beberapa spesies. Di dunia ini makhluk hidup dibagi menjadi 6 kingdom. Ada virus, monera, protista, fungi, plantae, animalia. Pertama virus. Ini yang paling kecil, non seluler, bukan sel. Contohnya virus corona. Ini kalau mengamati pakai mikroskop elektron. Monera dan protista yang 2 dan 3 itu uniseluler. Apa itu uniseluler? Bersel satu. Bedanya apa? Kalau monera tidak punya membran inti sel, disebut prokariotik. Monera contohnya bakteri. Contohnya penyebab penyakit disentri, Shigella dysentery, atau penyebab penyakit tipes. Itu bakteri monera, Salmonella typhosa. Protista itu uniseluler, itu punya membran inti sel atau eukariotik. Contohnya protista adalah protozoa. Ada yang protista mirip hewan, protozoa. Ada protista mirip tumbuhan. Biasanya misalnya kenapa kolam ikan gurame itu berwarna hijau karena adanya protista mirip tumbuhan, alga. Laut merah berwarna merah karena adanya protista mirip tumbuhan, alga merah. Selanjutnya kingdom yang keempat, fungi atau jamur. Itu ada yang multiseluler, bersel banyak. Ada yang bersel satu, contohnya penyebab penyakit panu, Taenia versicolor. Ada yang multiseluler, contohnya jamur tiram, jamur merang. Selanjutnya kingdom yang kelima, planta atau tumbuhan. Itu multiseluler, bersel banyak. Hewan, animalia, hewan, bersel banyak. Apa perbedaan fungi, jamur, tumbuhan, dan hewan? Ini perbedaannya. Nah, ini jamur itu fotosintesis, tidak bisa fotosintesis karena nggak punya klorofil dan tidak bisa bergerak berpindah tempat. Ini planta ya tumbuhan, ini contohnya pakis, punya fotosintesis, punya klorofil, bisa membuat makanan sendiri, tapi dia tidak bisa bergerak berpindah tempat. Hewan, ini manusia termasuk hewan, kingdom animalia, tidak bisa fotosintesis dan dia bisa bergerak berpindah tempat. Nah, tugas Anda ini ya, itu nanti kamu kumpulkan minggu depan, yaitu foto selfie bersama tanaman atau hewan. Ini Anda bisa foto selfie bersama puring atau bersama lidah buaya atau bersama hewan. Tulis klasifikasinya dari kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies di foto tersebut. Lalu foto ini kirim ke Google Classroom, ya, kirim ke Google Classroom, ya. Sekian materi yang Bapak sampaikan dari ini. Mari kita tutup acara ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.